Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan proses penciptaan manusia secara rinci dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang dijelaskan pula dalam ilmu sains. Dalam ilmu sains, manusia adalah makhluk yang tubuhnya terdiri dari sel, yakni bagian terkecil dari makhluk hidup. Jaringan sekumpulan sel-sel yang serupa bentuk, besar dan pekerjaannya yang terikat menjadi satu disebut organ. Tubuh manusia pun terdiri dari berbagai sistem. Ada sistem otot, sistem syaraf, sistem pencernaan, sistem jantung dan pembuluh darah, sistem pernafasan, sistem reproduksi dan sebagainya. Tiap-tiap jenis sel secara khusus beradaptasi untuk melakukan fungsi tertentu. Misalnya sel darah merah berjumlah 25 triliun mentransfer oksigen dari paru-paru ke jaringan. Terdapat 50 triliun sel yang lain dan jumlah sel dalam tubuh diperkirakan 75 triliun. Umur kehidupan sel berbeda-beda. Ada yang dapat hidup selama manusia hidup, ada yang hanya mampu hidup sampai 14 hari. Di samping kedahsyatan penciptaan manusia dan struktur yang ada dalam tubuhnya, manusia juga dianugerahi beberapa karakter buruk yang jika tidak diobati maka akan merugikan manusia itu sendiri. Beberapa karakter buruk manusia yang disebut dalam Al-Quran. Pertama, mengeluh dan kikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Disadari maupun tidak, mengeluh adalah sifat dasar manusia yang timbul saat ia tertimpa masalah atau dalam kesempitan. Sedangkan kikir yang dalam bahasa Arab disebut bakhil, secara detail Allah uraikan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 100. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menganjurkan agar kita selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kikir. Kedua, lemah. Dalam Al-Quran Allah mendeskripsikan dua kelemahan manusia, yaitu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsu yang buruk. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 54, Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Dan dalam surah An-Nisa ayat 28, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Para ahli tafsir menafsirkan dalam surah An-Nisa kata lemah itu adalah lemah dalam melawan hawa nafsu. Ketiga, zalim dan bodoh. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Kezaliman dan kebodohan manusia dalam ayat tersebut disebabkan karena rusak dan kotornya bumi, karena pertumpahan darah dan ulah manusia itu sendiri yang tidak merawat bumi dan seisinya sesuai dengan ketentuan Allah. Keempat, tidak adil. Berlaku adil adalah tindakan yang terkadang tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaum Madian yang tidak berlaku adil akhirnya diazab oleh Allah, seperti dalam firman-Nya, dan Syuaib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu berbuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Betapapun sulitnya menghindari tabiat yang sudah Allah lekatkan dalam diri manusia, dengan bertaubat dan terus berdoa kepadanya, niscaya Allah meminimalkan karakter buruk tersebut dari dalam diri kita, serta memenuhi kita dengan cahaya iman dan hidayah untuk semangat dalam beribadah.